Halo Sobat Tindak Jatim, salam sehat, salam semangat, dan salam produktif. Terima kasih, saya Agus Santoso dapat menemani Sobat semua dalam program Canting, Cerita Industri dan Perdagangan, salah satu program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang berisikan bincang-bincang seru tentang pelayanan, fasilitasi, dan isu-isu strategis terkait industri dan perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Timur yang pastinya dikemas secara ringan dan santai. Baik, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang luar biasa yang pastinya sudah lama berkecimpung di bidang industri dan perdagangan, dan beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya. Ibu Nini Margirini SSMM atau akrab disapa Ibu Ririn. Apa kabar Ibu Ririn? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ririn atas semangatnya. Semoga bisa menginspirasi Sobat Indak dimanapun Anda berada. Pada episode Canting kali ini, kita akan mengupas dan memberikan informasi kepada Sobat semua terkait apa saja pelayanan dan fasilitasi yang ada di Unit Pelaksana Teknis Industri Makanan Minuman Surabaya. Baik Bu Ririn, di sini ada 3 kata yang menarik bagi saya. Ada makanan, minuman, dan kemasan. Bisa tolong dijelaskan Ibu, apa sih UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya? Pada tahun 2007, Kementerian Perindustrian itu memberikan bantuan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berupa mesin kemasan. Mesin kemasan ini menjadi awal mula berdirinya rumah kemasan di Jawa Timur. Rumah kemasan ini salah satu tujuannya adalah memberikan fasilitas bagi industri kecil dan menengah untuk mereka mendapatkan fasilitas untuk desain kemasannya dan juga fasilitas untuk konsultasi mengenai mungkin mereka mau meredesain kemasan yang sudah mereka miliki. Luar biasa sekali. Artinya UPT ini sudah berdiri sejak 16 tahun yang lalu, Ibu ya? Betul. Luar biasa. Jadi bisa tolong dijelaskan Ibu, apa tugas pokok dan fungsi dari UPT ini? Jadi tugas pokok dan fungsi dari UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan itu adalah memberikan pendampingan teknis, kemudian alih teknologi, perekayasaan, juga memberikan sarana dan prasarana usaha bagi industri kecil makanan, minuman, dan kemasan di Jawa Timur. Pastinya luar biasa sekali nih Bu ya. Dan semakin menarik Sobat Indak semuanya. Baik Ibu, dari yang Ibu jelaskan terkait sejarah dan tugas pokok dan fungsi dari UPT ini, pastinya banyak sekali Sobat ya. Apa saja fasilitas ataupun pelayanan yang ada di unit pelaksana teknis ini Bu? Di UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya, kami mempunyai workshop pengolahan pangan, yang di situ ada beberapa mesin pengolahan pangan merupakan bantuan dari JIK. Di sini kami juga memberikan fasilitas bagi industri kecil dan menengah dalam rangka mereka melakukan diversifikasi produk ataupun mereka melakukan uji coba produknya. Kemudian di tempat kami juga ada workshop untuk kemasan fleksibel. Di kemasan fleksibel tentu saja ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh industri kecil dan menengah untuk kemasan yang berupa plastik, pouch, dan sebagainya. Kemudian ada lagi di sana workshop untuk kemasan karton. Di kemasan karton ini kami memfasilitasi kemasan bagi industri kecil dan menengah untuk kemasan-kemasan yang terbuat dari duplex, dari art paper, dan juga dari ivory dan sebagainya. Tujuan kami tentu saja menaikkan daya saing dari produknya IKM. Kalau kemasannya bagus, tentu saja mereka juga akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Dan tentu saja fasilitas yang tidak kalah pentingnya adalah konsultasi secara gratis di kami. Jadi ini Bu ya, contoh kemasan yang diproduksi di UPT ini Bu ya? Iya, betul. Ada apa aja Bu ya ini? Ada standing pots, ada karton, ada dus. Apa di sana juga ada semacam pelayanan keliling Ibu? Iya,
Jadi di tempat kami juga memberikan pelayanan dengan metode jemput bola. Jemput bola. Jadi di tempat kami, seandainya untuk daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau, untuk mereka datang ke tempat kami juga memberikan pelayanan secara bergantian di kabupaten kota melalui Mobdeska. Mobdeska itu mobil olahan pangan dan desain kemasan. Ini kami berikan untuk memberikan pelayanan secara langsung untuk daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau untuk apabila mereka harus ke tempat kami. Kami akan datang ke sana supaya industri kecil menengah di Jawa Timur seluruhnya mendapatkan fasilitas yang sama dari kami. Mobdeska, mobil olahan pangan dan desain kemasan. Dan desain kemasan, luar biasa sekali. Jadi Sobat Indah bisa memanfaatkan mobil pelayanan ini di daerahnya masing-masing. Bila mana Mobdeska ini bekerja sama dengan kabupaten kota setempat. Seperti itu Ibu ya? Betul. Baik Ibu, di sini juga pastinya teman-teman dari Sobat Indah Jatim mempertanyakan Ibu ya, bagaimana UPT ini, kiat-kiat dari UPT ini untuk membantu teman-teman untuk menaikkan daya saing produknya masing-masing, seperti itu. Iya, terima kasih. Tentu saja seluruh industri kecil dan menengah perlu diperhatikan bahwa kemasan itu adalah hal yang sangat penting karena ini akan memberikan daya saing tersendiri bagi mereka. Tentu saja juga akan memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli produk yang dengan kemasan yang terbaik. Kami di UPT Industri Makanan Minuman selalu menantikan dengan tangan terbuka kedatangan dari industri kecil dan menengah apabila mau memanfaatkan kami. Tetap berinovasi agar produknya mempunyai daya saing yang tinggi. Baik Ibu, cukup menarik. Apakah boleh bagi teman-teman dari Sobat Indah Jatim selain makanan minuman untuk menjasakan produknya di UPT MAM ini? Memang sebagian besar dari industri kecil menengah yang datang tempat kami adalah produk untuk makanan minuman. Tapi kami tidak menutup kemungkinan apabila ada produk lain yang selain makanan minuman yang akan memanfaatkan di tempat kami. Sebagai contohnya di sini kami ada beberapa kemasan yang kami bawa untuk contoh. Misalkan kemasan ini juga di luar makanan minuman dan kemasan. Spiritus gel. Spiritus gel. Ada juga batik. Maaf ini ya. Ada juga batik, ada dompet, kebetulan ini kemasan untuk dompet. Selain makanan minuman, bagi Sobat Indah Jatim yang memerlukan produk tidak harus untuk makanan minuman, tapi juga bisa untuk produk selain makanan minuman. Oke Ibu, bisa tolong dijelaskan Ibu bagaimana alur proses yang harus ditempuh dari Sobat Indah Jatim untuk mendapatkan fasilitas yang ada di UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya? Bagi industri kecil dan menengah yang ingin memanfaatkan layanan kami persilakan untuk datang langsung di tempat kami di Jalan Raya Trosobo, kilometer 20, Taman Sidoarjo. Tapi teman-teman dari Sobat Indah Jatim semuanya juga bisa melalui media sosial kami, silakan melalui DM, ada di Twitter, di Facebook, dan juga di Instagram kami. Jadi kami juga bisa melayani secara online untuk seluruh industri kecil dan menengah yang ingin mendapatkan fasilitas layanan konsultasi di tempat kami. Baik, bisa langsung ke kantor atau melalui media sosial yang sudah disampaikan. Baik Ibu, kita ketahui bersama bahwa Sobat Indah ataupun IKM yang ada di Jawa Timur yang baru merintis usahanya atau bisa disebut wirausaha baru Ibu. Iya betul. Mayoritas terkendala di modal. Iya. Modal yang terbatas. Bagaimana Ibu menyikapi untuk kendala yang dihadapi teman-teman atau Sobat Indah Jatim? Iya. Terima kasih. Jangan khawatir, di tempat kami tentu saja akan memberikan layanan secara gratis untuk konsultasi. Tetapi untuk desain kemasan, untuk
membuat kemasannya, kami memberikan pelayanan yang tidak ada minimum ordernya. Sehingga industri kecil dan menengah bisa mengatur untuk kos biaya mereka, biaya produksi mereka. Karena kita tahu kalau industri kecil dan menengah kan memang mereka belum produksi secara massal. Jadi mereka bisa membuat kemasan sesuai dengan kemampuan mereka dulu. Itu akan kami layani. Ini adalah bentuk layanan kami. Dan fasilitas untuk desain kemasannya diberikan secara gratis. Oke, bagi Sobat Indah Jatim yang baru mulai usaha dan berkeinginan memanfaatkan fasilitas yang ada di UPT Mamin, pastinya tidak ada minimal order di sana dan desainnya gratis Ibu ya? Desainnya gratis. Alhamdulillah, desainnya gratis di UPT Mamin. Silahkan berkunjung ke UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan. Baik Sobat Indah Jatim, Bu Ririn, pada era sekarang tentunya semakin besar tantangan yang dihadapi baik swasta maupun pemerintah. Bagaimana Ibu menyikapi tantangan ke depan? Seperti kita ketahui bahwa di kabupaten kota maupun di nasional sekarang sudah menjamur rumah kemasan yang sudah berdiri. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Kita sangat senang sekali dengan adanya rumah kemasan yang dibangun oleh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka industri kecil dan menengah di seluruh Indonesia akan mendapatkan fasilitas yang lebih banyak lagi dengan adanya rumah kemasan ini. Dan tentu saja kami UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya itu menjadi rujukan yang direferensikan oleh Kementerian Perindustrian bagi rumah kemasan baru dan daerah-daerah yang akan membuat rumah kemasan. Dan kami semua rumah kemasan yang ada di Indonesia ini sudah terintegrasi menjadi satu platform di bawah Kementerian Perindustrian, sehingga platform ini juga melayani secara online, sehingga industri kecil dan menengah di seluruh Indonesia itu tidak harus datang langsung ke tempat kita untuk mendapatkan layanan. Mereka bisa mendapatkan fasilitas layanan melalui online, melalui platform yang sudah dibuat oleh Kementerian Perindustrian ini. Artinya platform ini nasional Ibu ya? Platform ini berlaku secara nasional dan kami semuanya sudah terintegrasi menjadi satu dengan satu tujuan, yaitu meningkatkan daya saing produknya IKM melalui peningkatan desain kemasan mereka. Artinya ini menjadi rujukan untuk nasional Ibu ya? Iya, menjadi rujukan nasional. Bisa jadi dari luar provinsi bisa studi banding dan berkunjung ke UPT Mamin? Boleh, karena kami adalah menjadi rujukan yang direferensikan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi dipersilakan yang mau membuat rumah kemasan, mereka akan studi banding, akan belajar di tempat kami. Kami akan menerima dengan tangan terbuka. Wah, luar biasa ternyata. Unit pelaksana teknis industri makanan, minuman, dan kemasan di Jawa Timur ini. Baik, Ibu Ririn, untuk mengakhiri sesi ini, sesi yang luar biasa ini, kami mohon diberikan ajakan atau pesan untuk Sobat Indak atau industri kecil menengah yang ada di Jawa Timur, agar bisa menaikkan daya saing produknya. Salah satu hal penting yang mempengaruhi minat beli dari konsumen itu adalah desain kemasan. Sebuah produk akan mempunyai nilai lebih apabila desain kemasannya itu bagus dan menarik. Oleh karena itu, kita menghimbau juga untuk semua industri kecil menengah untuk memberikan nilai tambah dari nilai kemasan mereka. Atau apabila dari industri kecil menengah sudah mempunyai kemasan, silakan. Kalau apabila melakukan redesign, kami selalu menunggu kedatangan industri kecil menengah yang akan melakukan konsultasi dan atau akan membuat desain kemasan atau meredesain kemasannya di UPT Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya. Silakan, kami akan menunggu dengan tangan terbuka dan tentu saja harapan kami seluruh industri kecil dan menengah di Jawa Timur tidak henti-hentinya melakukan inovasi untuk memperbaiki kemasannya. Baik Bu Ririn, terima kasih sekali atas motivasi dan informasi yang sudah diberikan terkait fasilitasi apa saja yang ada di unit pelaksana teknis industri makanan, minuman, dan kemasan Surabaya.
Bagi Sobat Indah Jatim yang memerlukan fasilitasi atau konsultasi, bisa langsung berkunjung ke kantor Unit Pelaksana Teknis Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Trosobo KM 20 Taman Sidoarjo, atau bisa menghubungi media sosial yang sudah dijelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan Canting episode kali ini. Semoga informasi yang sudah diberikan dapat menginspirasi Sobat Indah semua. Sampai jumpa di episode Canting yang akan datang. Salam sehat, salam semangat, dan salam produktif.